pagi semuanya. Pagi. Oke, baik, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sari, silakan memimpin doa. Sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita berdoa, beriman dan percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalau di sini ada yang tahu kita akan mempelajari tentang apa hari ini? Belum ada. Oh ya, Ibu akan kasih tahu ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai konsep wawasan Nusantara. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Ya, sehat semua ya? Sebelum kita memulai, Ibu akan absen terlebih dahulu. Amanda, Hadir. Winda, Hadir. Hidayah, Hadir. dan alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan proses pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini. Kompetensi yang akan dicapai yaitu siswa dapat mengorganisasikan nilai-nilai pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, manfaat dari mempelajari konsep wawasan Nusantara itu ada dua, yaitu mengetahui cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, mengetahui bahwa wawasan Nusantara sebagai sarana integrasi nasional, misalnya yang tercermin dalam Kebinekaan Tunggal Ika. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari pembelajaran kita, yaitu menjelaskan mengenai pengertian wawasan Nusantara. Yang kedua, menjelaskan mengenai hakikat wawasan Nusantara. Dan yang ketiga, menjelaskan mengenai asas wawasan Nusantara. Sedangkan untuk materi pokok pada pembelajaran kali ini ada tiga. Yang pertama, pengertian wawasan Nusantara. Yang kedua, hakikat wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, asas wawasan Nusantara. Selanjutnya, kompetensi inti. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, serta bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan sekolah, masyarakat, keluarga, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, serta kawasan regional. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, serta metakognitif pada tingkat teknik dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan yang terkait fenomena dan kejadian tampak mata, serta menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyajikan secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, serta komunikatif dalam ranah konkret dan abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Baik, selanjutnya sebelum Ibu memulai materi akan dibagikan kelompok karena cuma beberapa orang yang hadir, maka kalian bertiga ini satu kelompok ya. Dan untuk ketua kelompoknya Ibu minta Amanda. Bisa Amanda? Selanjutnya sebelum memulai materi, Ibu akan menyampaikan langkah-langkahnya. Jadi nanti setelah Ibu menyampaikan materi, nanti Ibu memanggil Amanda selaku ketua kelompok. Nanti Ibu akan menjelaskan beberapa materi yang akan kita kita ini semacam ingin bermain game. Jadi dalam game itu juga mengasah kemampuan kalian sejauh mana kalian memahami materi yang Ibu sampaikan. Nanti setelah Ibu memanggil Manda akan kembali kepada kelompoknya dan akan menjelaskan apa yang telah Ibu sampaikan kepada Manda. Setelah itu nanti setelah itu masing-masing dari kalian akan menuliskan satu pertanyaan, dan setiap pertanyaan itu nanti hanya dipilih satu dan yang memilihnya adalah Manda. Nanti setiap pertanyaan itu ditulis di kertas
masing-masing dan dibuat seperti bola. Setelah itu kalian akan membuat lingkaran dan bola pertanyaan dalam kertas dibentuk seperti bola tersebut itu nanti akan dilemparkan ke teman kalian. Itu nanti kalian dalam bermain itu kalian menyanyikan lagu nasional. Dan di mana lagu itu berhenti dan tepat siapa bola itu dipegang, maka siswa itulah yang akan membacakan dan menjawab pertanyaan tersebut. Setelah itu barulah memberikan kesimpulan. Nanti kita lihat masuknya pembelajarannya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan langsung memberikan materi, yaitu yang pertama mengenai pengertian wawasan Nusantara. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Sedangkan secara terminologis, wawasan menurut beberapa pendapat, ada 3 pendapat di sini. Yang pertama, menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, menurut GBHN tahun 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Serta menurut kelompok kerja wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi TAP MPR yang dibuat oleh Lemhanas tahun 1999, wawasan Nusantara adalah sebuah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mencapai tujuan nasional. Ada yang ingin ditanyakan? Selanjutnya, yang kedua, hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam sikap Nusantara demi kepentingan nasional. Dalam hal tersebut berarti bahwa setiap warga negara dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, bertindak serta secara utuh untuk menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Jadi maksudnya di sini hakikat wawasan Nusantara ini setiap warga negara, mau baik itu aparatur negara ataupun rakyat biasa, mereka harus bisa berpikir, bertindak, berperilaku itu digunakan untuk kepentingan negaranya, bukan untuk kepentingan pribadi. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara tanpa menghilangkan kepentingan lainnya seperti kepentingan daerah, golongan, dan perorangan. Jadi maksudnya pada kalimat ini dari produk yang dihasilkan oleh lembaga negara dalam apa yang mereka lakukan itu demi kepentingan orang banyak, demi kepentingan negaranya, bangsanya, tapi juga tidak meninggalkan kepentingan dalam perorangan, daerah, golongan, kelompok mereka. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu mengenai asas wawasan Nusantara. Ada yang tahu berapa asas wawasan Nusantara ini? 3. Lain? Indah? Betul Indah. Ada yang tahu apa aja? Lupa ya. Nah, jadi asasnya ini ada 6. Yang pertama itu asas kepentingan yang sama. Ada yang tahu maksud dari asas kepentingan yang sama? Jadi asas kepentingan yang sama ini yaitu ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan. Kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajahan secara fisik dari bangsa lain.
sekarang bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan yang berbeda, misalnya dengan cara adu domba dan memecah belah bangsa dengan menggunakan dalih HAM, demokrasi, serta lingkungan hidup. Padahal tujuan kepentingannya sama, yaitu tercapainya kesejahteraan dan rasa aman masyarakatnya. Yang kedua, asas keadilan, yaitu kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah, serta kegiatan baik perorangan, golongan, ataupun kelompok. Jadi kalau asas keadilan ini dalam setiap kegiatan ataupun apapun yang dilakukan itu harus bersifat adil, tidak boleh membedakan yang satu sama lain. Misalnya dalam dalam suatu kegiatan ada yang melibatkan lembaga negara atau aparatur negara dengan masyarakat biasa. Jadi mereka tidak boleh membedakan, oh mereka ini aparatur jadi harus lebih tinggi, tidak boleh seperti itu, harus sama. Mau dia masyarakat biasa ataupun aparatur negara itu harus sama derajatnya, tidak boleh membeda-bedakan. Yang ketiga, asas kejujuran, keberanian berpikir, berkata dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar, biarpun realita dan ketentuan itu pahit dan kurang enak didengar. Jadi maksudnya apapun yang kita lakukan, misalnya dalam melaksanakan tugas atau apa, kita ini harus jujur, meskipun yang kejujuran itu sesuatu kenyataan itu pahit diterima oleh orang lain, itu tidak apa, kita harus berkata jujur. Karena kalau misalnya kita berbohong, itu tuh mengakibatkan sesuatu yang fatal. Misalnya kayak biasa kan ada aparatur negara yang korupsi, itu kan mereka kan tidak jujur mengambil uangnya negara dan berakibatnya ke negara kita sendiri kan. Jadi bukan cuma negara yang susah, tapi semua masyarakat ini juga merasakan. Jadi sebagai aparatur negara ini sebenarnya tidak boleh korupsi, karena korupsi itu kan tidak boleh juga dalam agama. Asas yang keempat yaitu solidaritas. Ada yang tahu asasnya ini maksudnya gimana? Solidaritas sama solidaritas ini kayak ya, misalnya kita nih di sini dijelaskan bahwa diperlukan kerjasama, saling memberi, saling berkorban, saling menolong orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya. Jadi kalau solidaritas ini misalnya dalam suatu kegiatan ada teman kita nih membutuhkan pertolongan kita, jadi kita nih tidak boleh misalnya ya udah urusan dia macam bencana alam, kayak bencana alam tuh. Jadi kita harus saling menolong, kerjasama gitu, memberi apa yang diperlukan sama teman kita atau saudara kita. Asas yang kelima, kerjasama, adanya koordinasi, saling pengertian berdasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok baik kelompok kecil maupun besar dapat mencapai sinergi yang lebih baik. Itu kalau dalam kerjasama ini contohnya kayak kalian membuat ada lagi tugas dari guru, tugas kelompok. Nah, jadi dalam kalau kelompok itu kan misalnya kelompoknya 3 orang, jadi ketiga ini harus mengerjakannya, jangan cuma satu orang yang mengerjakannya. Nah, itu kan bukan kerjasama. Yang asas yang kelima ini? Asas keenam, kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan, serta dirintis oleh Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, serta Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi kesetiaan terhadap kesepakatan ini sangat penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan. Jadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini kesetiaan juga penting. Kalau misalnya satunya ini berkhianat, pasti tidak akan bisa mencapai apa yang ingin, misalnya tidak akan bisa mencapai target di awal. Misalnya targetnya itu di awal mau mencapai ini, tapi di tengah jalan salah satunya itu ada yang berkhianat, ada yang belok, ada yang nyimpang gitu kan, tidak sejalan, tidak setia gitu. Jadi tidak akan bisa mencapai satu tujuan. Oke, karena materinya juga sudah habis, ketua kelompok silakan melanjutkan.
pertanyaan? Sudah. Jadi yang sudah apa? Pertanyaan yang sudah kalian tuliskan tadi itu di dalam kertas kalian bentuk bola, pokoknya bulat gitu. Ini bisa dioper sama teman. Nanti dari ketua kelompoknya ke kanan ya. Nanti menyanyikan satu nusa satu bangsa. Hafal kan? Hafal. Ayo, udah kita mulai. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke. Ayo sini maju tadi. Ayo, bacakan dulu soalnya apa? Jelaskan hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara ada dalam pengertian cara pandang yang selalu untuk menyuguhkan dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Oke, makasih Sari. Sekarang bisa kembali ke posisi semula. Apakah sudah paham mengenai materi ibu sampaikan tadi melalui game tadi? Sudah. Gimana gamenya? Seru? Seru. Sebelum kita mengakhiri, ibu mau salah satu untuk menyampaikan kesimpulan. Ambillah. Kesimpulannya yaitu wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional yang diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Karena jam juga sudah hampir habis, maka kita akhiri sampai sini. Dan apabila ada dari materi ini yang belum kalian pahami, maka boleh ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Baik, karena tadi di awal dimulai dengan doa, maka kita sebelum pulang juga mengakhirinya dengan doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut iman dan percaya kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, sebelumnya ibu minta maaf jika dalam selama pembelajaran tadi ada yang salah kata. Ibu akhiri. Selamat pagi semuanya. Pagi.